bahwa persesuaian itu memang jelas ya, yang disampaikan oleh saksi ahli mengenai keadaan korban. Kalau kita lihat bagaimana korban almarhumah Amelia, di titik mana sih sehingga sampai roboh? Kita ketahui bahwa korban Amelia pertama kali kena tonjokan dari Ramdhanu sehingga membuat matanya itu lebam dan hitam. Kemudian ada yang luka yang sangat parah di korban Amelia adalah di samping atau kepala samping di atas telinga. Itu yang parah, yang mungkin saja itu yang mengakibatkan langsung robohnya Amelia. Kalau kita lihat di kronologis yang disampaikan di fakta persidangan, ya juga di reka adegan, kita lihat bahwa pelaku itu mengayunkan stick golf dari samping. Apakah kekuatan ini yang dari samping inilah yang mengakibatkan kepala di samping Amelia menjadi, karena kalau kita lihat kan luka cukup parah ya. Jadi luka yang di samping kepalanya Amel itu parah, sangat parah di sana karena benturannya sangat keras. Di samping itu juga ditambah dengan benturan oleh Abi Aulia ya ke dinding itu. Nah ini kalau kita lihat ya ini persesuaiannya sangat jelas ya. Coba kita lihat kronologi seperti ini ya. Jadi sambil bangun itu saya refleks memegang tangannya Amel. Waktu Amel mau bangun, iya. Saya memegang tangannya Amel. Terus dalam itu mulai ke saya dan nonjok aja ini. Oke, jadi kamu lah yang menarik Amel supaya keluar. Reaksi Amel sebelum melakukan itu di apa reaksinya? Nggak ada reaksi, cuma ada manusia. Siapa lagi semua malam masih dia bersenang, akhirnya mana dia gitu. Terus reaksi gimana? Begitu pas saya tunjuk, saya mengarahnya, mengarahnya sakit. Ya, kamu nanya ke banyak. Siap. Terus gimana? Setelah saya sudah menunjuk, saya mulai ke Pak Yosef. Pak Yosef sudah nggak ada. Tunggu. Kamu nanya si Amel, dia langsung pingsan atau jatuh atau apa? Kapal. Gak ada krian? Ada krian. Kriannya di mana? Lupa ya. Berapa kali krian? Satu kali. Terus dia masih apa sakit? Masih ada sadar. Masih sadar. Terus ya kalau dipukul itu kan kalau perempuan itu reaksi tangan itu berkrian mencakar-cakar itu reaksi alami di perempuan itu. Nah, apa reaksinya Amel pada saat itu? Mau pemesan. Lemas. Ya, kamu nonjok di bagian mana ini? Kiri. Dia tidak berusaha membalas, mencakar, menggigit atau apa? Tidak ya. Oke. Dia jatuh. Pada aku? Saat saya mulai kiri, ke kanan, tiba-tiba pasien di samping saya memukul istiqol. Apa? Pukul istiqol. Siapa? Amel. Pukul pakai istiqol. Siapa? Pukul jatuh lah. Setelah itu mulai mundur. Yang pukul siapa? Saya siapa? Langsung pakai istiqol. Tadi kan kamu yang terakhir. Ya, saya simpan di dekat box. Ya. Di dekat situ ya. Terus kan kamu ngapain Amel? Ya. Terus pada saat dia berteriak, dia tadi masih bernapas lagi, langsung Pak Yosef datang. Langsung menghantam Amel. Ya. Di bagian? Waktu itu kamu masih megang Amel atau bagaimana? Masih megang. Masih megang. Ya. Bagaimana apa yang kamu pegang itu? Tangan atau seperti di peluk? Tangan saya di bahu kanan saya. Oh, gitu. Berarti kan ada risiko kamu nak pukul juga lah dengan memanggul peluk. Kalau misalnya ini kamu beri dekat tadi, ya. Pada saat Pak Yosef pukul, saat ini, ya, ada risiko kamu kan ada. Karena kan kamu dekat sama dia, Pak.
dari samping ya, jadi memukul dari samping. Saya ini kamu tuh Pak Yosef, ya di depan saya, kalau lagi saya di belakang, Amel itu ini dia si kamu ya, saya di depannya kamu, saya ini Amel di saya di depannya kamu, gitu. Atau saya agak pindah sedikit, atau saya kesana sedikit. Jadi Amelnya agak berubah posisi dulu gitu. Berubah posisi itu mana? Ke sini? Ke samping. Ke samping ya. Nah, kamu kan Pak Yosef sendiri. Kamu kan Pak Yosef. Kamu ambil stickball. Kamu ambil stickball. Dia pakai tangannya kanan atau tidak? Kanan. Nah, yang dia pukul yang mana? Bisa saya begini. Yang mana yang pukul? Ke sini. Ini ya. Jadi kamu kan nggak kena. Yang kena bagian depan saja. Di sini. Gitu ya. Setelah dipukul pakai stickball, berapa kali dia pukul? Satu kali. Apa yang terjadi? Jatuh. Kena di bagian kepala. Nah, di bagian kepala. Terus apakah saat itu keluar darah? Keluar darah. Ya, bahwa luka di kepala samping, bagian samping dari korban almarhumah Amelia, itulah luka yang paling terparah yang mengakibatkan Amelia roboh. Dan kalau kita lihat bagaimana alat yang dipergunakan, yaitu menggunakan stick golf. Dan di sana disebutkan oleh Ramdhanu adalah Pak Yosef yang melakukannya. Sehingga kalau kita lihat dari ayunannya adalah ayunan memang pemain golf di situ. Karena dari samping dan luka itu mengenai langsung. Inilah barangkali yang bahwa persesuaian apa yang disampaikan oleh ahli bahwa luka di Amel itulah yang mengakibatkan roboh. Ya, walaupun dari ahli tidak menyebutkan alat yang dipergunakan di sana. Tetapi kalau kita lihat persesuaian disampaikan oleh Ramdhanu, dan Ramdhanu menyebutkan nama di sana adalah Pak Yosef, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sekali lagi dugaan bahwa apa yang disampaikan oleh Ramdhanu bersesuaian dengan keterangan ahli bahwa dengan luka yang ada di Amelia. Saya waktu ingat flashback masa lalu pada saat saya mendapatkan foto-foto korban, dan foto korban yang saya dapatkan bukan hanya yang 2 foto itu saja, tapi ada juga foto-foto yang lain, termasuk pada saat foto-foto di forensik juga, pada saat di rumah sakit juga ada waktu. Nah, saya mendapatkannya dulu adalah di awal-awal ya, waktu belum bertebaran foto-foto itu, pada saya berkunjung ke arah Jawa Barat bagian timur ya, daerah Majalengka ke sana. Saya coba mengunjungi ke sana dan saya sempat diskusi di sana mengenai luka-luka yang ada di korban di sana ya. Pada saat saya diperlihatkan ya, jujur aja satu malam saya tidak bisa tidur waktu itu ya. Tapi sekali lagi bahwa persidangan kemarin kita lihat bahwa ahli mengatakan ada persesuaian dengan apa yang dilakukan oleh saudara Ramdhanu dengan keterangan-keterangan yang Ramdhanu sampaikan. Sebenarnya ini sangat jelas sekali, dan ini sudah sangat jelas ya. Keterangan ahli dengan keterangan Ramdhanu ini sangat-sangat jelas. Hakimlah nanti yang akan menentukan. Kita yang hanya bisa menduga-duga bahwa itu jelas, ya belum tentu juga untuk menurut hakim. Ya, menurut kita, menurut saya pribadi, bukan kita, menurut saya pribadi ya itu sangat jelas. Kalau menurut saya pribadi ya, nggak tahu menurut majelis hakim, menurut ibu hakim bagaimana ya. Nanti mereka lah yang akan memutuskan antara keterangan Ramdhanu juga keterangan ahli, juga dengan keterangan ahli terutama keadaan korban nanti seperti apa, dan itu hakim yang akan menilai bahwa apakah Ramdhanu yang disampaikan oleh Ramdhanu itu adalah kebenaran atau kebohongan. Hakim yang akan menentukan. Kita hanya bisa menduga-duga, mereka-reka. Tapi saya pribadi melihat bahwa ini ada persesuaian.
Ngeri ya kalau lihat itu, ngeri banget ya. Gila itu sampai dihantam gitu. Harimau tidak akan memakan anaknya. Ah, ngeri dah. Assalamualaikum.